Saudara-saudara, pasca turunnya Roh Kudus ke atas para rasul dan orang-orang percaya, maka pemberitaan Injil semakin tersebar luas ke berbagai penjuru bumi. Roh Kudus meneguhkan orang percaya ketika mereka mengabarkan Injil, serta menambah jumlah orang untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Berdasarkan kisah para rasul pasal 19, ketika Paulus tiba di kota Efesus, di situ ternyata telah terdapat orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dalam ayat 1b pasal 19 dinyatakan, di situ didapatinya beberapa orang murid, artinya orang yang mengikut Yesus. Keberadaan mereka dipastikan sebagai dampak dari penyebaran Injil yang terus meluas. Selama beberapa waktu sekitar 2 tahun, Paulus berada di Efesus dan mengajar jemaat di sana sehingga makin banyak orang mengenal Yesus Kristus. Namun, Paulus dan jemaat Efesus menjumpai sebuah persoalan besar di sini. Muncul pemecah belah di tengah pelayanan dan persekutuan jemaat. Mereka berupaya mengkotak-kotakan jemaat dalam kelompok-kelompok yang berbeda, bukannya mengikuti pemberitaan Paulus sebagaimana yang telah diterima jemaat sebelumnya. Itu merupakan salah satu alasan Paulus mengangkat persoalan persekutuan atau persatuan dalam tulisannya ini. Kesatuan jemaat di dalam Yesus Kristus adalah hal yang penting dipertahankan, sebab Allah telah memilih mereka dari antara manusia-manusia yang ada di bumi ini dan menjadikan mereka sebagai pewaris berkat-berkat sorgawi melalui Yesus Kristus. Di dalam Yesus semua orang percaya terhisap atau menyatu, melebur dengan Sang Bapa dan Sang Anak. Sebagaimana perkataan Yesus dalam Injil Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Saudara-saudara, pada ayat 3, Paulus memberikan gagasannya tentang segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat-berkat rohani yang dimaksud itu adalah pengampunan dosa, hikmat dan wahyu, iman, dan karunia-karunia khusus yang Allah anugerahkan untuk melayani Dia dan jemaatnya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertakhta di sorga, maka dari Dialah seluruh karunia itu berasal, lalu diberikan kepada orang-orang pilihannya, supaya mereka menjadi umatnya yang melakukan kehendaknya. Di ayat 4-6 Paulus menegaskan bahwa berkat rohani yang Allah sediakan bagi orang-orang pilihannya itu merupakan sebuah anugerah yang teramat besar. Allah telah merancangkan hal itu sebelum dunia dijadikan, supaya umat menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebuah penegasan yang bersifat pemilihan sebagai hak dari Allah bagi kita. Bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dialah yang telah memilih kita. Injil Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Saudara-saudara, Yohanes Calvin, tokoh reformator gereja, memakai gagasan Paulus ini dalam salah satu doktrinnya, yaitu tentang predestinasi, bahwa sejak mulanya Allah telah menentukan dan memilih umat kepunyaannya untuk diselamatkan dan memberitakan karya besar yang Dia lakukan di dalam Yesus Kristus, yaitu gereja. Ajaran Paulus dalam teks bacaan ini mungkin agak terkesan eksklusif karena sepertinya menempatkan anugerah keselamatan Allah itu kepada orang-orang yang sejak awal sudah ditentukan olehnya. Sebenarnya perkataan Paulus ini hendak menonjolkan keistimewaan yang didapat oleh orang-orang yang mau percaya dan ikut Yesus.
Mereka akan mendapat anugerah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Tentu saja kita harus memahami bahwa karya keselamatan dari Allah adalah anugerahnya bagi semua orang, siapapun mereka. Sebab Allah adalah untuk semua dan milik semua ciptaannya. Setiap orang yang menyambut dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan digelari sebagai anak-anak Allah. Dalam tradisi Perjanjian Lama, gelar anak Allah hanya diberikan bagi raja yang memerintah di Israel dan orang tertentu dalam kepejabatan khusus untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Bahkan bangsa Israel pun disebut sebagai anak-anak Allah. Kali ini Paulus juga mengangkat istilah anak-anak Allah sebagai gelar yang akan diperoleh ketika mereka, khususnya jemaat di Efesus, mengikut Yesus Kristus dan taat pada firman-Nya. Sebuah gelar yang memungkinkan orang percaya, orang Kristen atau kita menerima kekayaan rohani dari Allah dan ikut ambil bagian dalam seluruh rancangan keselamatan Allah itu. Pada ayat 7-12, Paulus menguraikan maksud dari kekayaan rohani dalam hal penebusan dan pengampunan dosa, hikmat dan pengertian. Apabila ajaran-ajaran lain mengajarkan bahwa penebusan dosa dilakukan dengan menempatkan korban hewan atau korban manusia lain sebagai tumbal, tetapi dalam kekristenan penebusan dilakukan oleh Allah sendiri melalui anaknya yang tunggal, menjadi korban yang tidak bercacat, tidak berdosa, dan menjadi suatu korban yang kudus bagi Allah. Doktrin tentang penebusan dan anugerah ini dimaksudkan Paulus agar anugerah Allah dipahami sepenuhnya sebagai sebuah pemberian, bukan upaya dan usaha yang dapat dilakukan manusia. Inilah yang dikatakan Paulus sebagai sebuah misterion dalam bahasa Yunani-nya, atau artinya rahasia. Bahwa Allah menyingkapkan rencana keselamatannya bagi seisi dunia hanya di dalam Yesus Kristus. Secara tersirat, di sini Allah menyingkapkan dirinya dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Allah Trinitas, 3 pribadi dalam satu keilahian yang bertindak menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, khusus di ayat 10, Paulus meyakinkan umat bahwa di dalam Yesus Kristus Allah juga berkarya untuk menyatukan semua orang percaya. Tidak ada lagi pengkotakan atau pemisahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, budak atau orang merdeka, lelaki atau perempuan, antara bumi dan di sorga. Semuanya diselamatkan dan dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus kembali ke sorga dan telah mempersatukan umat kepunyaannya, maka ia mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka. Ayat 13 dan 14 pernyataan tentang kuasa Roh Kudus yang memenuhi orang percaya, salah satunya adalah sebagai jaminan. Istilah jaminan dimaksudkan Paulus sebagai pelindung, pemelihara, penjaga, pembimbing kehidupan orang percaya selama pengembaraan di bumi ini sampai tiba di sorga. Firman Tuhan mau berpesan kepada kita menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 pada situasi sikap manusia yang rasis dan diskriminatif oleh karena perbedaan warna kulit, budaya, bahasa, dan ras, atau golongan ekonomi, tingkat intelektual, dan gender, berada dalam kondisi ekonomi global yang tidak stabil, serta suasana politik yang kurang kondusif, sangatlah sulit dan jauh dari rasa damai, tenang, ataupun tentram. Ketakutan, kekhawatiran,
dan rasa curiga satu sama lain merasuki pikiran kita. Kita dihantui dengan rasa benci, penolakan, tekanan, dan sebagainya. Pada kenyataan inilah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus justru diutus untuk mengabarkan Injil yang menyatukan semua orang di muka bumi ini, dan mereka akan mewarisi berkat sorgawi. Bagi Allah semua orang adalah sama, tidak ada perbedaan jasmania. Semuanya memiliki keistimewaan dan peran tersendiri untuk menyatakan kasih-Nya di dunia ini. Roh Kudus yang memeteraikan kita akan mengingatkan kita agar dalam berpikir dan berbuat seperti yang Yesus ajarkan, yaitu mengasihi sesama manusia, menghibur mereka yang berduka, merawat yang terluka, membantu mereka yang lemah, menopang mereka yang miskin, membagi kasih dan damai kepada yang mengalami ancaman dan ketakutan. Kita diutus menghadirkan Yesus Kristus, Sang Pembawa damai dan kelepasan, Pemersatu dan Penyelamat manusia. Selamat Hari Minggu Trinitas. Tuhan memberkati kita. Amin.